Pernah nggak sih, waktu kamu lagi di pantai, kamu ambil segenggam pasir terus mikir, ini asalnya dari mana ya? Perjalanan apa aja yang udah dilewatin? Nah, ternyata setiap butir pasir, setiap batu yang kamu lihat, itu nyimpen cerita yang, wow, epic banget. Kisah perjalanan melintasi waktu. Oke, pertanyaannya kan gimana caranya sebuah batu biasa bisa nyeritain kisah jutaan tahun yang lalu? Nah, disinilah serunya ilmu geologi. Jadi, ceritanya itu dimulai dari sebuah petunjuk. Petunjuk yang tersembunyi, terkunci rapat di dalam batu. Dan tugas kita, ya kayak detektif waktu gitu. Kita bakal ngikutin jejak sebutir pasir dari kelahirannya sampai ke tujuannya. Nah, ilmu yang ngebantu kita jadi detektif ini namanya sedimentologi. Gampangnya gini, ini tuh ilmu yang mempelajari sedimen, kayak pasir, lumpur halus, lempung, dan gimana semua proses di bumi ini ngebentuk mereka jadi batuan sedimen yang sering kita lihat. Oke, kita mulai dari babak pertama. Dari batu jadi sedimen. Setiap cerita kan pasti ada awalnya. Nah, buat sebutir pasir, ceritanya itu dimulai dari hancurnya sebuah gunung. Ada proses namanya pelapukan, bisa karena cuaca, reaksi kimia, atau bahkan makhluk hidup yang pelan-pelan mecahin batu-batu raksasa jadi remah-remah kecil. Nah, remah-remah inilah yang siap memulai perjalanannya. Begitu terlepas, partikel-partikel ini nggak diam aja. Mereka langsung jalan, dan ini membawa kita ke babak kedua, perjalanan panjang si sedimen. Terus gimana caranya mereka jalan-jalan? Ya, mereka ini nebeng kekuatan alam yang super dahsyat. Paling sering sih lewat air, entah itu di sungai atau ke bawah ombak di laut. Angin juga bisa nerbangin butiran-butiran halus melintasi gurun pasir. Bahkan, bongkahan es raksasa alias gletser juga bisa nyeret-nyeret batu sambil gerak pelan. Nah, yang menarik, perjalanan ini tuh ngubah bentuk si sedimen. Coba deh bayangin, pas awal-awal dekat sumbernya, butiran batunya kan masih kasar, runcing, ukurannya juga campur aduk. Tapi makin jauh dia ke bawah arus, makin sering dia kegesek sana-sini, bentuknya jadi makin bulat dan halus. Air atau angin juga sambil nyortir mereka, yang berat jatuh duluan, yang ringan ke bawah lebih jauh. Jadi, cuma dengan ngelihat bentuk dan ukuran butirannya, seorang ahli geologi bisa nebak, wah ini kayaknya udah jalan jauh banget nih. Setelah keliling-keliling, akhirnya setiap butiran sedimen ini nemuin tempat buat istirahat. Masuk ke babak 3, tempatnya buat menetap. Tempat pengendapan ini macam-macam banget. Ada yang di darat, kayak di dasar sungai atau danau. Ada yang di area transisi, kayak di delta muara sungai atau di pantai. Dan tentunya ada yang di laut, dari yang dangkal sampai yang dalam banget. Nah, setiap lingkungan ini punya suasana yang beda-beda. Dan suasana ini bakal ninggalin jejak khas di sedimen yang ngendap di situ. Tapi, ceritanya belum selesai sampai di sini. Tumpukan sedimen yang masih berupa butiran lepas ini harus melewati satu transformasi final. Kita masuk babak 4, proses menjadi batu. Semua proses yang ngubah tumpukan pasir lepas jadi batu padat ini, baik itu proses fisika, kimia, atau biologi, punya satu nama keren, diagenesis. Intinya, ini adalah proses pematangan sedimen jadi batuan. Gimana caranya? Proses pengerasan ini, atau litifikasi, punya dua langkah utama. Pertama, kompaksi. Bayangin tumpukan sedimen baru itu kayak spons basah. Makin banyak lapisan sedimen di atasnya, makin berat bebannya. Tekanan ini bakal meres air yang ada di sela-sela butiran keluar, bikin mereka jadi makin padat. Kedua, sementasi. Nah, sisa-sisa air yang terperangkap itu biasanya mengandung mineral terlarut. Mineral inilah yang kemudian mengendap dan bekerja kayak lem super, ngikat butiran-butiran sedimen jadi satu kesatuan yang kokoh. Jadilah batu. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling serunya. Buat apa sih kita ribet-ribet ngikutin semua proses tadi? Karena disinilah kita akhirnya bisa membaca ceritanya. Babak terakhir, kisah yang disimpan oleh batu. Ada kutipan keren yang bilang, setiap lapisan itu ibarat satu halaman dalam buku sejarah bumi. Dan itu benar banget. Lapisan batuan sedimen itu kayak arsip raksasa planet kita. Para ahli geologi itu membaca halaman-halaman ini dengan nyari petunjuk-petunjuk khusus. Misalnya, ada fosil, berarti dulu ada kehidupan di situ. Ada tanda riak, wah ini bekas aliran air atau tiupan angin jutaan tahun lalu. Ada crossbedding atau lapisan yang miring-miring, itu bisa ngasih tahu arah arusnya kemana. Kalau nemu retakan lumpur, berarti dulu tempat itu pernah kering kerontang. Atau graded bedding, di mana butiran diurutin dari kasar ke halus, itu bisa jadi tanda adanya longsoran bawah laut. Setiap struktur ini tuh kayak atau kata dalam kalimat panjang sejarah bumi. Jadi, cuma dari ngikutin jejak sebutir pasir, kita bisa ngebayangin gimana rupa bumi di masa lalu.
Kita bisa melihat lagi sungai-sungai purba, lautan yang sekarang udah nggak ada, bahkan menebak gimana iklimnya dulu. Bumi ini pada dasarnya adalah sebuah perpustakaan raksasa, dan ceritanya ditulis di setiap lapisan batu, selama jutaan bahkan miliaran tahun. Makanya, lain kali kamu lagi jalan-jalan dan ngelihat ada tebing batu yang berlapis-lapis, entah itu di pinggir jalan tol atau di pantai, coba deh berhenti sebentar dan perhatiin, kira-kira cerita apa ya yang lagi coba disampaikan sama halaman-halaman buku kuno itu?